Tadi ada kesalahan koneksi ya. Jadi sekarang kita lagi ada di lokasi kebun toga di Stikes Banyuwangi. Setelah ini kita akan langsung mendengarkan dari Kak Bayu, kira-kira toga apa aja sih yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi kita biar nggak tidak gampang kena virus ataupun bakteri. Jadi kita nggak gampang sakit gitu. Oke? Sekarang kita akan langsung bareng sama Kak Bayu. Kita belum salam ya tadi. Sehat dimulai dari saya. Oke, Kak Bayu silahkan. Yes. Karyangan dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat, ini masih sore ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Kayaknya tadi kita janjinya pagi ya Kak Des. Tapi kenapa kok kita ketemunya sore ya malah? Oke, tadi kita mau bahas apa hari ini? Kita akan membahas tentang manfaat tanaman obat keluarga, Kak. Oke, manfaat tanaman obat keluarga. Nah, sebelumnya itu biasanya kan untuk tanaman obat keluarga ini kan biasanya ada di pekarangan rumah masing-masing. Atau kalau nggak gitu di taman toganya yang ada di sekolah masing-masing. Biasanya itu sudah ada dan tersedia. Tapi belum semuanya bisa merawat dan memanfaatkan tanaman yang ada di sekitarnya tersebut. Nah, mungkin ada beberapa yang di rumah atau di pekarangan rumahnya sudah dimanfaatkan untuk misal untuk memasak, itu bisa ada dan sering, atau untuk obat-obatan herbal lainnya itu banyak sekali biasanya di pedesaan itu sudah dimanfaatkan. Nah, untuk di Taman Toga ini milik Stikes Banyuwangi ada beberapa tanaman yang sudah ada di sini dari sejak awal. Ini tanaman toga ini tempatnya ada dua Kak Des sekali di sini ya. Di yang pertama itu di belakang gedung Rektorat Stikes Banyuwangi. Ini yang di sini itu tanaman yang langsung ditanam di tanah, nggak pakai media lain. Artinya nggak pakai polybag, nggak pakai pot dan lain-lain, itu nggak pakai. Nah, kalau yang kedua itu di samping gedung Prodi D3 Farmasi. Itu di sana tanamannya itu ditanam di polybag dan pot-pot dan tertata rapi. Nanti next kita bakal ke sana. Nah, oke, langsung yang pertama ya. Ini gimana lewatnya? Susah. Medannya ekstrim. Oke, ini yang pertama. Nah, yang pertama ini Kak Des. Pernah lihat nggak Kak Desika tanaman ini? Pernah. Di mana? Ini di rumah saya ada kalau nggak salah. Enggak. Ini waktu saya PKMD, waktu KKN di Desa Taman Suruh, saya pernah dimasain ini, namanya kalau nggak salah sambal kecombrang kalau nggak salah. Iya tak Kak? Iya tak Kak? Oh, iya sih, kalau setahu aku ini namanya kecombrang. Tapi kadang tanaman kayak gini dan fungsinya sama itu kadang namanya berbeda di beda negara atau daerah itu biasanya berbeda. Kalau setahu kita di sini ini namanya adalah kecombrang, tumbuhan kecombrang. Nah, manfaatnya benar kata Kak Desika, bisa dibuat untuk sambal. Nah, kalau biasanya ada sambal kecombrang, terus ada juga bisa dibuat untuk sambal matah. Nah, kan lagi ngetren tuh sekarang sambal-sambelan. Nah, itu. Nah, yang dimanfaatkan apanya? Nah, yang dimanfaatkan itu adalah batangnya. Jadi batangnya ini yang bagian bawah bisa dilihat kan Kak Des? Yang bagian bawah itu yang mendekati tunas itu, yang tunasnya itu Kak. Oh iya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Oh ya, masih muda ini ya Kak ya? Untuk sambal. Nah, manfaat untuk tubuh. Nah, manfaat untuk kesehatan tubuh, tanaman kecombrang ini batangnya biasanya untuk mengobati batuk Kak Des.
juga sebagai antioksidan. Selain itu, membantu membersihkan dan memperlancar sirkulasi darah. Kalau untuk masakan, itu biasanya sebagai penyedap rasa pada masakan secara alami. Kalau biasanya kita kan pakai gula, garam, dan MSG. Nah, kalau mau penyedap rasa yang alami, boleh pakai batangnya kecombrang ini. Ngomong-ngomong, Kak Desika pernah nggak masak pakai kecombrang ini? Belum, Kak. belum. Tapi Belum. sudah pernah makan. Kalau masak sendiri belum pernah. Oke, next coba ya, Kak. Nanti Kak Desika yang masak, Kak Bayu yang makan. Next kita Oke, mau lanjut. lihat toga apa lagi nih, Kak? Oke, lanjut next. Ini kayaknya sulit buat jalan. Oke, jadi minta maaf karena efek dari kita selama di rumah aja, jadi kita kurang merawat kebun ini ya. Nanti next time setelah ini kita pasti akan rawat lagi, kita bersihkan biar bisa bermanfaat ini toga. Yaps, benar sekali. Tumbuhan apa, Kak, namanya, Kak? Oke, next. Ini yang banyak ini, yang tinggi-tinggi ini adalah lengkuas. Nah, kalau ini pasti nggak asing lagi. Teman-teman yang di rumah pasti sudah punya. Biasanya di pekarangan rumahnya sudah ada atau pernah ditanami tanaman ini. Nah, iya, banyak banget ini lengkuasnya. Ada satu slot ke belakang. Sebenarnya di sini itu, Kak, ya, tiap tumbuhan itu macam-macamnya itu satu slot gitu. Tapi karena sudah 3 bulan nggak ngampus dan 3 bulan nggak ada kita di rumah aja, jadi tanamannya banyak yang menggugurkan diri alias banyak yang mati dan banyak rumput yang berserakan di sini. Manfaatnya ini apa, Kak, kalau untuk lengkuasnya sendiri? Oke, kalau lengkuas sendiri manfaatnya banyak sekali, Kak. Ini kayak kan vitamin C, yang artinya dia bisa untuk meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh kita. Bisa juga untuk antioksidan. Dan kalau dibuat masakan, itu kan biasanya orang tua kita atau ibu-ibu kita kan banyak sekali atau sering sekali menggunakan ini kan. Iya. Nah, tuh. Oke, Kita kemana, Kak? kalau Kak Desika bisa nggak membedakan lengkuas sama jahe? Bisa dong. Caranya? Yang pertama dari bentuknya aja sudah beda, Kak. Dari bentuknya aja antara jahe dan lengkuas itu sudah beda. Terus yang kedua, kalau kita nggak bisa membedakan bentuk, kita bisa membedakan dari baunya. Kalau dari baunya masih nggak bisa memahami, kita bisa bedakan dengan cara mencicipinya. Oke, bener, itu cara terakhir yang paling ampuh sekali. Oke, next ini yang ketiga. Oke, next ini yang ketiga adalah tumbuhan tanaman toga yang bernama jahe merah. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, jahe merah itu sama dengan jahe-jahe biasanya. Itu yang dimanfaatkan adalah tunas. Ini, pokoknya yang bawah ini yang dimanfaatkan. Kita belusuan ya, kan? Iya, enggak apa-apa, Kak. Oke. Yang dimanfaatkan itu yang bagian bawah situ. Biasanya ini. Nah, jadi warnanya agak kemerahan gitu ya, Kak, ya? iya, Kak Des, warnanya ini lebih merah dari jahe yang biasanya. Dari daunnya juga ini ada kayak kemerah-merahan gitu ya kan? Ya kan, Benar. sahabat ya? Nih, iya. Oke.
Jadi kalau jahe sendiri nih kan fungsinya pasti banyak banget ya Kak. Kalau setahu saya sih ini jahe itu bisa untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita, sebagai antioksidan juga bagus. Terus ini juga bisa untuk mengobati batuk. Saat kita batuk minum wedang jahe, insya Allah itu akan enak Kak. Iya. Di sini. Anu deh Kak, banyak nyamuk ya. Kak Desika baru tahu ya. Saya sudah merasakan dari tadi. Oke, ya benar. Jahe biasanya digunakan untuk meredakan batuk. Biasanya buat wedang jahe untuk melegakan batuk. Oke, selanjutnya Kak. Nah, selanjutnya ini yang ke itu Kak. Ini Kak. Nah. Nih. Ini? Yes. Oh, ini toga juga. Iya dong. Sekilas kayak apa nih Kak? Sekilas kayak apa? Kalau sekilas ini kayak semacam rumput teki gitu ya, cuma ini ukurannya lebih besar. Ya benar. Sekilas kayak rumput teki tapi ukurannya cukup besar. Nah, ini banyak banget manfaatnya yang tidak terduga selama ini. Nah, ini mirip sama kayak yang biasa buat soto itu loh Kak. Oh, saya tahu. Yang biasa buat soto itu loh Kak, apa? Iya. Serai. Nah, ya benar. Mirip banget sama serai dan bahkan nggak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah fungsinya. Oh, fungsinya. Oke, kita lihat di sini. Ya. Oh, di sini ada tulisannya nih. Saking terawatnya sampai tulisannya roboh. Oke. Wow. Ini adalah sereh wangi. Oke. Nah, fungsi serai wangi ini berbeda dengan serai-serai yang biasanya. Nah, kalau serai wangi ini biasanya digunakan untuk aromaterapi, Kak. Bisa mengurangi stres, bisa membuat tidur lebih nyaman dengan cara disemprotkan atau dioleskan ke kulit kita, bisa ke spray atau bantal kita juga bisa. Juga bisa menghilangkan stres karena aromaterapinya itu. Nanti Kak Desika biar nggak stres pulang dari sini coba ya. Oke Kak, siap. Ini tapi kan kita nggak tahu Kak cara pengolahannya. Kira-kira bisa nggak kita kalau misalkan kapan-kapan mungkin ada waktu kita cobalah mengolah ini. Oke, siap. Nanti kita jadwalkan lagi ya Kak Des, gimana caranya mengolah tanaman toga biar bisa jadi bermanfaat buat kita dan orang-orang sekeliling kita. Oke, next lanjut di sebelah kanannya Kak Desika ini ada yang biasanya buat pernah makan pindang, ikan pindang yang dikasih kecut-kecut itu loh Kak. Apa sih? Pernah dong. Saya tahu nih. Namanya apa? Masakan itu namanya apa? Pepes ikan. Bukan. Iya. Pindang koyong. Nah, benar. Saya lupa namanya, tapi saya pernah makan. Oke, ini namanya adalah blimbing wuluh. Nah, blimbing wuluh ini kalau di Banyuwangi sudah pasti banyak dan hampir semua pernah mencobanya, entah itu dimakan secara langsung atau dimasak terlebih dahulu. Nah, untuk belimbing wuluh ini kayak akan vitamin Kak, vitamin B kompleks, vitamin C, bisa di zoom Kak. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah lihat dari daerah lain. Vitamin saya ulangi lagi, ada vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks, fosfor, zat besi, kalsium, dan yang baik untuk tulang. Jadi blimbing wuluh ini kompleks sekali, lengkap lah. Nah, sebelumnya kita kan nggak pernah nyangka ya kok tumbuhan semacam ini bisa banget bermanfaat. Saya tuh dulu kecil taunya ini tuh nggak bisa dibuat apa-apa. Ini tuh cuma bisa dibuat mainan doang. Nggak tahu kalau Kak Desika itu gimana? Kalau saya dulu suka makan nih sih Kak. Ketahuan ya. Rasanya gimana? Manis? Aduh, kecut, asem sekali. Asem banget rasanya. Oke Kak, cukup untuk hari ini atau masih ada yang kita bahas lagi untuk tanaman obat keluarganya? Sebenarnya itu untuk tanaman toga ini masih banyak lagi di sini tuh. Masih banyak kayak itu, ada
yang biasa kalau di depan rumah saya ini biasanya buat pagar rumah, dibuat pagar rumah, tapi fungsinya ini bisa menghilangkan bau badan. Biasanya ibu saya itu di rumah ini yang muda-muda ini dipetik, terus direbus, dibuat sayuran untuk menghilangkan bau badan. Jadi nggak perlu pakai deodoran kalau zaman dulu. Dan sekarang sih masih sering, tapi nggak terlalu sering kayak dulu. Nah, tanaman toga yang ada di sini itu ditanam di tanah, langsung yang ditanam di tanah. Nanti next kita akan ke tanaman toga di tempat kedua. Tempat kedua itu ada di samping kantor D3 Farmasi, yang nantinya di sana banyak tanaman yang ditanam di polybag, pot-pot, dan tertata rapi di rak. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan? Oke, buat teman-teman silahkan bertanya jika ingin bertanya perihal tentang tanaman obat keluarga ya. Mungkin di sekolahnya tuh ada tanaman tapi kalian nggak tahu. Siapa tahu itu memang tanaman obat keluarga, bisa ditanyakan ke kita. Iya, benar banget. Kita lama ya Kak Des nggak ngampus. Iya, lama banget. Lama banget nggak ngampus. Ya, nih sambil kita perlihatkan kampus kita ya. Oke, ini di sampingnya tadi jalan menuju Taman Toga, belakang gedung rektorat. Wow, bagus banget jalannya. Nah, kalau tanaman toga itu ya, yang perlu kita ketahui itu tempatnya atau lahannya itu kadang di atasnya banyak dari sekolah-sekolah yang tanya, Mbak, Kak, ini kalau buat taman toga itu gimana ya? Ini atasnya harus ada apanya ya? Ini boleh pakai genteng nggak? Ini boleh pakai plastik nggak? Ini boleh pakai jaring nggak? Atau ini dibiarkan saja? Nah, ada beberapa tanaman yang bisa ditanam di bawah jaring, di bawah plastik, atau di bawah langsung terik matahari. Ada yang enggak. Jadi berbeda-beda. Nah, setiap tempat yang digunakan untuk menanam tanaman toga itu harus sesuai dengan fungsi dari tanaman itu atau kebiasaan tanaman itu hidup. Jadi jangan salah kalau misal kita nanam nih, kita tanam tanaman itu nggak kuat sama panas, tapi kita taruh panas. Nah, nantinya kan dia mati tanamannya. Nah, kasihan banget tuh tanamannya nggak bisa dimanfaatkan, baru nanam udah selesai hidupnya. Nah, next nanti kita bahas lagi lebih lanjut seperti apa sih tanaman toga itu, seperti apa perawatannya, dan bagaimana cara memanfaatkan si toga tersebut agar lebih bermanfaat. Jadi bisa nih mengurangi gaya hidup kita yang kebiasaan menggunakan bahan-bahan yang kimia dengan mengganti bahan-bahan yang herbal yang ramah lingkungan dan ada di sekitar kita. Lebih terjangkau, lebih aman, lebih higienis karena kita sendiri tahu prosesnya dan bisa memasaknya. Benar nggak sih Kak Des? Kalau menurutku sih gitu, tapi nggak tahu ya. Iya, benar banget. Oke, berarti next kita akan bahas tentang cara perawatan tanaman obat keluarga, khususnya saat di sekolah ya, dan musim pandemi seperti ini. Kira-kira siapa yang harus merawat? Ataukah kader ataukah Pak Kebun? Nanti kita akan bahas tentang itu. Ya, benar. Nah, mungkin untuk berikutnya aja ya Kak Des ya. Dan tadi itu kenapa sih? Kan kita janjian jam 9, kenapa kok ketemunya sore? Kan kalau kayak gini nggak bisa bahas semuanya. Iya, tadi minta maaf ya, karena kita tadi tuh kebetulan ada kesalahan teknis, jadi kita nggak bisa melakukan live streaming di pagi hari. Terus di sini juga kondisinya tadi masih ada perbaikan karena habis ada penataan tanaman, jadi pohon-pohonnya tuh dirapikan, jadi kita harus masih menunggu dulu gitu Kak. Oke, mungkin sampai di sini ya live kita bareng dengan Kak Bayu dan saya sendiri. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke. Dan
Salam sehat dimulai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.